Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 22 Juli tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kidung Agung. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, kucari jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kerinduan akan Kerahiman Allah. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena, sosok yang begitu akrab dengan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah sosok pertama yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Mengenai Maria Magdalena, kita bisa mengetahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Tuhan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Tuhan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Tuhan Yesus.
Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Maria Magdalena berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia sering disamakan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 50. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana kerinduan, keteguhan, dan kesungguhan kasih sayang Maria Magdalena terhadap Tuhan Yesus. Proses Maria Magdalena sungguh menarik dari kesedihan ke sukacita. Benang merah dari proses itu adalah cinta dan kerinduannya kepada Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar ia datang ke makam sebagai yang pertama dari segala kegiatannya pada pekan itu. Ia rindu menengok Tuhan Yesus dan meminyakinya. Namun, ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria kemudian berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kemudian kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kemudian jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Memang, seringkali emosi bisa mengaburkan cinta dan kebenaran. Saat itulah Yesus datang dan memanggil wanita yang bersedih ini. Seperti ada terang yang menyeruak, segera Maria mengenalnya sebagai guru terkasih. Tuhan Yesus membuat Maria kokoh berdiri untuk meninggalkan kesedihan dan menemukan hidup yang baru. Saudara-saudari terkasih, dari Injil hari ini kita belajar bahwa di mana ada kerinduan mendalam karena kasih yang sejati terhadap Kristus, di situ akan ada kesetiaan yang teguh kepadanya dan tekad hati yang bulat untuk terus melekat kepadanya. Firman ini memanggil kita untuk memiliki hati seperti Maria Magdalena yang merindukan Tuhan siang dan malam. Kerinduan mendalam Maria Magdalena membuat ia pergi mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita yang mengasihi Tuhan juga hendaknya mencari hingga menemukan Tuhan sebagai sumber kasih. Santa Maria Magdalena yang kita pestakan pada hari ini menginspirasi kita untuk hidup sesuai kehendak Allah. Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena adalah sebuah teladan evangelisasi sejati dan otentik yang mewartakan pesan utama dan pasca Kristus, sumber keselamatan kita. Ia menginspirasi kita untuk memahami sebuah kerinduan akan kerahiman Allah. Semoga demikian. Amin.